Kurikulum pendidikan yang digunakan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, sudah cukup relevan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Dalam penerapannya, pemerintah memiliki kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 11 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara. Namun nyatanya, kesenjangan pendidikan masih menjadi penghambat penerapan kurikulum Merdeka secara maksimal saat ini. Kondisi sekolah yang rusak dan terus berisik karena digabungin dan terus jadi gak fokus belajarnya. Maunya yang sekolahnya itu dirubuhin dan terus bagusin dan kasih buku yang lebih baik. Banyak mismatch yang terjadi, yaitu di mana ketidaksesuaian keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan industri, sehingga menyebabkan banyaknya pekerja yang hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Hal tersebut menyatakan bahwa dua aspek penting penunjang kemajuan Indonesia, yaitu aspek pendidikan dan ekonomi, menjadi perihal yang harus segera diatasi. Maka dari itu, perlunya pendidikan keuangan untuk diterapkan secara sistematis dalam kurikulum Merdeka. Pelajar yang memiliki pemahaman serta keterampilan dalam mengelola keuangan akan menjadi investor terdepan bangsa, menjadi konsumen yang bijaksana, serta dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Agar terrealisasinya pendidikan keuangan dalam kurikulum Merdeka, saya bersama DPR akan mengoptimalkan 3 fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, saya bersama DPR dan Kemendikbudristek akan melakukan peninjauan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 agar program pendidikan keuangan ini berjalan optimal dengan berlandaskan hukum. Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 Ayat 5 menjadi pendidikan diselenggarakan berdasarkan budaya literasi, pendidikan keuangan, dan inovasi teknologi. Fungsi anggaran. Untuk memaksimalkan penyelenggaraan program pendidikan keuangan ini, saya bersama DPR akan mengalokasikan dana APBN untuk melakukan pelatihan pendidikan keuangan secara sistematis terlebih dahulu kepada tenaga pendidik secara berkala, bekerjasama dengan industri terkait dalam memberikan pelatihan keterampilan keuangan, serta menyiapkan dan serta biaya lebih dalam mendukung pelatihan keterampilan keuangan di regional 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam fungsi pengawasan, saya bersama Komisi 10 DPR, Kemendikbudristek, Badan Pemeriksa Keuangan, serta pemerintah kabupaten atau kota akan membentuk tim survei, baik dalam perkara anggaran maupun keefisienan program. Sebagai pelajar, saya juga akan membentuk Youth Financial Education Forum bersama pelajar, melakukan sharing session mengenai perkembangan program, kemudian melaporkan perkembangan program tersebut berdasarkan sudut pandang pelajar.